Oke, jadi di bulan Agustus kemarin aku tuh sudah baca sekitar 3 buku. Di sini ada 3 buku. Yang pertama adalah Halo besties, welcome back to my channel. Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Apa kabar semuanya? Udah lama banget aku nggak nge-upload video di YouTube, tapi hari ini tuh aku mau kasih tahu kalian wrap up aku dari bulan Agustus sampai Oktober. Sebelum kita ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatimuin, karena di sana aku upload bukis konten yang nggak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Seperti yang kalian lihat di judul, dan tanpa lama-lama lagi, karena aku tuh udah nggak ngupload beberapa waktu kemarin, kayaknya sudah hampir sebulanan gitu. Dan kita langsung aja buku-buku apa aja yang sudah aku baca di bulan Agustus sampai bulan Oktober. Oke, jadi di bulan Agustus kemarin aku tuh sudah baca sekitar 3 buku. Di sini ada 3 buku. Yang pertama adalah Dompet Ayah, Sepatu Ibu karya J.S. Hayren. Ini udah aku review di Instagram actually, tapi di YouTube belum, tapi nanti aja ya. Nah, kalau buku ini tuh bener-bener bikin aku tuh kayak emosionalnya tuh naik turun, kayak dimana ada ketawanya, ada sedihnya. Aku tuh suka banget dengan penggambaran karakter di dalam buku ini, karena dia itu kayak bener-bener relate gitu dengan kehidupan kita. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang kehidupan Zena dan Astrol. Jadi ini tuh diceritakan dengan puff yang berbeda, settingnya berbeda. Jadi Zena ini kehidupannya berbeda, terus si Astrol juga kehidupannya berbeda gitu. Tapi mereka tuh sama-sama miris gitu kehidupannya, kayak mereka hidup sederhana dengan pas-pasan gitu loh. Kalau misalkan makan, mereka tuh harus benar-benar mikirin besok tuh harus nyari duit kemana lagi buat makan. Aku sukanya mereka ini kuat banget karakternya. Kalau misalkan kalian mau baca buku ini dan penasaran bagaimana kehidupan mereka, kalian bisa langsung baca aja buku ini. Buku yang kedua adalah The Cat Who Saved Books, dan buku ini karya Sosuke Natsukawa. Ini buku yang baru-baru aja diterbitkan oleh Gramedia. Begitu pas terbit aku tuh gak bisa, aku harus beli buku ini dan baca gitu. Buku ini tuh menceritakan tentang Rintaro Natsuki yang dia itu punya sebuah toko buku. Nah, toko buku ini tuh adalah peninggalan dari kakeknya yang sudah meninggal. Singkat cerita, si Rintaro ini ingin menutup toko bukunya tersebut karena sudah sepi pelanggan gitu ya. Tiba-tiba ada seekor kucing yang datang ke Rintaro dan mengajak Rintaro untuk menelusuri labirin-labirin, yang dimana labirin itu terdapat beberapa kisah-kisah. Ada tentang seorang penyuka buku tapi tidak pernah membaca bukunya dan hanya menjadikan bukunya sebagai pajangan. Ada juga penerbit yang hanya menerbitkan buku-buku bestseller dan tidak peduli dengan penulis-penulis kecil. Kayak ini tuh nyindir banget gitu loh. Kalau kalian penasaran, langsung aja baca buku ini. Oke, buku yang selanjutnya adalah The Alpha Girls Playbook. Ini berbeda dari buku yang ini, karena buku ini itu dia non-fiction dan berupa tulisan esai gitu. Nah, sedangkan buku ini dia itu lebih kayak ke gambar-gambar dan ilustrasi yang dimana kamu tuh bisa dimanjakan banget. Aku kasih contoh ya, kayak gini. Terus dia itu aku sukanya bener-bener semua rangkuman yang ada di buku The Alpha Girls Guide itu ada semua di sini. Jadi kalian gak usah khawatir. Ini juga boleh banget kalian baca. Dia itu kayak narasinya enak dibaca, terus gambar ilustrasinya juga bisa menyejukkan dan bikin mata tuh betah buat baca. Oke, kita beralih ke bacaan aku di bulan September. September kemarin aku cuma baca kayak 2 buku gitu. Ini dia. Yang pertama ada judulnya Minimarket yang merepotkan karya Kim Ho Yeon. Aku suka banget karena dia tuh relate banget dengan kehidupan kita gitu loh. Kayak bener-bener banyak banget pelajaran yang ada dalam buku ini. Jadi buku ini tuh menceritakan tentang seorang tunawisma yang hilang ingatan bernama Dogo. Dogo ini tuh menemukan sebuah dompet milik seorang nenek yang bernama Nyonya Yom. Dan ternyata Nyonya Yom ini adalah pemilik dari minimarket. Singkat cerita, mereka akhirnya ketemu dan Dogo menyerahkan dompet milik Nyonya Yom. Tapi tidak disangka ternyata Nyonya Yom ini memberikan pekerjaan untuk Dogo biar bekerja di minimarket miliknya. Ini tuh kayak rezeki tuh gak kemana
gitu loh. Aku suka banget penggambaran karakter, narasi, pesan moral, terus latar belakangnya. Aku tuh suka banget semuanya. Terlebih lagi pas baca aku tuh kerasa hawa-hawa atau nuansa-nuansa minimarket atau bau-bau minimarket itu kayak terasa banget gitu loh. Buku yang selanjutnya aku baca di bulan September adalah Ariadne. Nah ini tuh kemarin aku dikasih kesempatan dari Bintang Pustaka untuk membaca buku ini menjadi first readersnya, dan sejauh yang aku baca buku ini benar-benar berbeda dari buku lainnya. Kenapa aku bisa bilang begitu? Karena buku ini tuh berkisah tentang mitologi Yunani. Actually sebenarnya aku tuh tidak terlalu dibilang suka, tapi tidak dibilang tidak suka juga. Aku cukup tertarik dengan kisah mitologi Yunani kayak Medusa, Poseidon, dan lain-lainnya. Buku ini tuh menceritakan tentang Ariadne. Ariadne ini adalah seorang putri dari kerajaan yang bernama Kreta. Ayahnya bernama Minos, terus dia itu kayak mengekang Ariadne banget dan ingin menjodohkan Ariadne dengan seorang pangeran dari negara mana gitu ya. Singkat cerita ada Theseus yang datang ingin menghancurkan adik dari Ariadne. For information, adik Ariadne ini adalah merupakan seorang manusia setengah banteng. Itu tuh dijadikan gladiator gitu loh. Jadi kayak bahan taruhan siapa yang bisa kuat melawan adik Ariadne ini yang setengah banteng itu jadi pemenangnya gitu loh. Banyak banget hal-hal yang terjadi pada Ariadne. Banyak banget pelajaran juga yang ada di dalam buku ini. Kalau kalian mau baca langsung aja baca bukunya, oke? Oke, kita beralih ke wrap up October. Oktober aku ada baca 4 buku. Yang pertama adalah Pick a Pet. Ini dia. Kalau ini tuh berkisah tentang seorang gadis bernama Maya. Maya ini adalah seorang pengangguran yang ingin mencari pekerjaan. Hingga suatu saat Maya ketemu sama teman lamanya, teman SD-nya yang bernama Taka. Jadi Taka ini itu punya sebuah wedding organizer gitu, dimana di dalamnya itu ada anggota-anggota Alana, Genta, dan Nino. Mereka ini punya sifat-sifat yang cukup unik dan karakteristiknya tuh aku suka banget. Banyak banget hal-hal dan konflik yang terjadi antara Maya dan Taka. Tidak hanya itu juga, ternyata lambat laun si Maya ini akhirnya mengetahui sebuah background atau kisah di balik Taka. Ternyata ada beberapa kisah masa lalu Taka gitu, dan yap, nanti kalau misalnya kalian baca, kalian bisa baca langsung aja karena buku ini seru banget. Selanjutnya adalah Keluarga dan Silsilah Suka Duka. Ini juga kemarin aku dikasih kesempatan sama Bintang Pustaka untuk menjadi first readersnya. Sebenarnya bukan kisah atau novel yang ada alurnya gitu, tapi ini tuh kumpulan cerpen dari sinopsis, cerita pendek, dan cerita panjang. Jadi kayak sinopsis film gitu, terus si penulis ini menjadikannya sebuah kisah pendek atau cerpen. Banyak banget pesan moral yang ada di dalam buku ini, dan karakternya juga cukup menonjol. Beberapa kisah yang aku suka banget dan relate, kayak misalnya tentang perebutan tanah, terus ada juga tentang pinjam meminjam, ada juga tentang percintaan, kekeluargaan. Semua itu bercampur jadi aduk dalam satu buku ini. Kalau kalian penasaran langsung bisa baca aja. Selanjutnya adalah The Winter Garden. Nah kalau ini berbeda ya dari buku yang sebelumnya, karena ini tuh bukan novel, bukan sebuah cerita, tapi adalah sebuah puisi. Dan yang paling uniknya adalah di dalam buku ini tuh terdapat beberapa ilustrasi yang bikin mata tuh sejuk gitu ya. Aku tuh bener-bener terkagum dengan ilustrasinya karena vibesnya tuh bener-bener terasa. Dan ini tuh berbahasa Inggris, jadi kalau misalkan kalian juga tertarik dengan buku-buku puisi berbahasa Inggris, kalian bisa langsung aja baca buku ini. Nanti aku kasih cantumin Instagramnya di deskripsi. Buku yang terakhir yang aku baca di Oktober adalah tidak lain dan tidak bukan karya terbaru dari Minato Kanae yang berjudul Motherhood. Nah buku ini tuh bener-bener mind blowing banget. Aduh aku nggak bisa berkata-kata lagi karena ini tuh Minato Kanae banget gitu loh. Ini tuh menceritakan tentang bagaimana hubungan antara seorang ibu dan anak, terus seorang anak dan ibu. Itu kayak diceritakan tentang ada seorang ibu, dan ibu ini melahirkan seorang anak yang dimana ini tuh adalah karakter utamanya. Karakter utamanya ini melahirkan lagi seorang anak perempuan yang diberi nama Sayaka. Mereka ini kayak berputar gitu loh kehidupannya. Ada pada saat dimana mereka masih hidup dengan ibunya. Pokoknya kayak di dalam buku ini tuh siklus kehidupan itu ada gitu loh. Dan banyak sekali plot twist yang aku dapatkan dalam buku ini. Kalau misalkan kalian mau baca langsung aja tanpa tunggu lagi, karena banyak banget keseruan dalam buku ini dan aku jamin kalian bakalan suka. Itu dia tadi
Nah, buku-buku apa aja yang sudah kalian baca? Kalian bisa langsung drop aja komen di bawah. Oke, buku-buku apa aja yang sudah kalian baca? Kalian bisa langsung aja jawab di komen. Oke, buku-buku apa aja yang sudah kalian baca di bulan Oktober, September, dan Agustus kemarin? Kasih tau aku di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye-bye.